Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Suara Hikmah, pernahkah kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berbuat baik, sudah berkorban banyak, tapi hati tetap gelisah? Pikiran tak pernah benar-benar tenang, dan dada terasa sempit tanpa sebab yang jelas. Mungkin masalahnya bukan pada usaha kita yang kurang, bukan pula pada doa yang jarang, tetapi pada niat yang perlahan bergeser tanpa kita sadari. Di video ini, mari kita renungi bersama bagaimana meniatkan semua karena Allah bisa menjadi kunci ketenangan hati, keikhlasan jiwa, dan kedamaian hidup yang selama ini kita cari. Niat adalah fondasi paling awal dari setiap langkah yang kita ambil dalam hidup. Ia bukan sekadar ucapan yang terlintas di lisan, melainkan arah terdalam yang menggerakkan hati sebelum tubuh bergerak. Banyak orang tidak menyadari bahwa kegelisahan yang mereka rasakan bukan berasal dari beratnya hidup, tetapi dari niat yang tidak lagi lurus. Ketika niat tidak benar-benar tertuju kepada Allah, hati akan mudah goyah karena ia bersandar pada sesuatu yang rapuh dan berubah-ubah. Seringkali kita melakukan berbagai kebaikan dengan niat yang bercampur antara mengharap ridha Allah dan mengharap penilaian manusia. Kita ingin dipandang baik, diakui, dihargai, atau setidaknya tidak dilupakan. Harapan-harapan ini tampak wajar, namun tanpa disadari, justru menjadi beban batin yang berat. Ketika manusia tidak membalas sesuai harapan, hati mulai kecewa, lelah, dan mempertanyakan makna dari semua usaha yang telah dilakukan. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa setiap amal bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Pesan ini bukan hanya aturan ibadah, tetapi juga kunci ketenangan jiwa. Ketika niat sepenuhnya ditujukan kepada Allah, hasil tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan atau kekecewaan. Hati menjadi lebih lapang, karena tujuan utamanya bukan dunia, melainkan ridha Allah yang Maha mengetahui isi hati. Banyak orang merasa sudah beribadah, sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi tetap merasa gelisah dan kosong. Seringkali penyebabnya bukan kurangnya amal, melainkan niat yang perlahan bergeser. Amal yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan akan selalu menuntut balasan, dan ketika balasan itu tidak datang, hati akan merasa lelah dan tidak dihargai. Hati manusia tidak diciptakan untuk menggantungkan harapan pada manusia lainnya. Ia diciptakan untuk bersandar kepada Allah semata. Ketika niat diarahkan kepada manusia, hati akan mudah terluka karena manusia memiliki keterbatasan. Mereka bisa lupa, berubah, bahkan menyakiti tanpa sadar. Namun ketika niat hanya untuk Allah, hati memiliki sandaran yang tidak pernah runtuh dan tidak pernah mengecewakan. Menjadikan Allah sebagai tujuan niat bukan berarti kita mengabaikan dunia. Kita tetap bekerja, berusaha, dan menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Namun perbedaannya terletak pada letak hati. Dunia tidak lagi menjadi pusat kebahagiaan, melainkan sekadar jalan untuk mendekat kepada Allah. Dengan niat seperti ini, hati akan lebih mudah menerima apapun yang terjadi. Orang yang meniatkan segala sesuatu karena Allah tidak mudah membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak sibuk menghitung siapa yang lebih berhasil atau siapa yang lebih dihargai. Hatinya tenang karena ia tahu bahwa penilaian Allah jauh lebih adil daripada penilaian manusia. Ikhlas bukan berarti tidak pernah merasa lelah atau sedih. Ikhlas adalah tetap melangkah meski tidak ada yang melihat, tetap berbuat baik meski tidak ada yang memuji, dan tetap bertahan meski tidak ada yang memahami. Dari ikhlas inilah ketenangan hati perlahan tumbuh. Karena hati tidak lagi menuntut balasan dari makhluk. Banyak kegelisahan muncul karena keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin hasil sesuai rencana, ingin orang lain sesuai harapan, dan ingin hidup berjalan seperti yang kita inginkan. Padahal ketenangan sejati hadir ketika kita sadar bahwa tugas kita hanyalah berniat dan berusaha, sedangkan hasil sepenuhnya adalah urusan Allah. Ketika niat lurus karena Allah, kegagalan tidak lagi terasa menghancurkan. Ia menjadi pelajaran yang mendewasakan, bukan hukuman yang mematahkan semangat. Hati menjadi lebih kuat karena yakin bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya, meski hasilnya tidak tampak di mata manusia. Begitu pula dengan keberhasilan. Ketika niatnya benar, keberhasilan tidak melahirkan kesombongan. Ia justru melahirkan rasa syukur dan kesadaran bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah yang bisa diambil kapan saja. Niat yang ikhlas juga membersihkan hati dari rasa dendam dan sakit hati. Ketika kita berbuat karena Allah, luka yang datang dari manusia tidak terlalu membekas. Kita belajar menyerahkan urusan balasan kepada Allah. Karena Dia Maha mengetahui siapa yang tulus dan siapa yang berbuat zalim. Hati yang ikhlas lebih mudah memaafkan, bukan karena lemah,
tetapi karena tidak ingin menyimpan beban. Ia sadar bahwa kebaikan yang dilakukan tidak pernah sia-sia, meskipun tidak dibalas oleh manusia. Disinilah rahasia ketenangan itu berada, bukan pada banyaknya harta, bukan pada tingginya jabatan, tetapi pada lurusnya niat. Hati yang niatnya benar akan tetap tenang, meski berada dalam keadaan sulit. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kejujuran dalam niat. Ketika niat jujur, Allah sendiri yang akan menyempurnakan hasilnya dengan cara yang seringkali tidak kita duga. Terkadang kita merasa tidak dihargai, padahal mungkin Allah sedang mengajarkan bahwa nilai diri kita tidak diukur dari pandangan manusia. Nilai kita terletak pada keikhlasan yang tersembunyi di dalam hati. Orang yang hidup dengan niat karena Allah tidak mudah putus asa. Ia yakin bahwa setiap usaha dicatat, setiap air mata diperhatikan, dan setiap kesabaran akan diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Ketenangan hati bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah memiliki tempat bergantung yang kokoh, yang tidak terguncang oleh perubahan dunia. Dan tempat itu hanyalah Allah. Saat hati terasa lelah dan sesak, seringkali yang perlu diperiksa bukan keadaan, melainkan niat. Bisa jadi hidup tidak seberat yang kita rasakan. Hanya saja, hati terlalu berharap kepada makhluk. Allah maha lembut kepada hambanya yang ikhlas. Dia mengetahui perjuangan yang tidak terlihat, doa yang dipanjatkan dalam diam, dan kesabaran yang tidak diceritakan kepada siapapun. Niat yang lurus membuat langkah terasa lebih ringan. Beban ekspektasi manusia tidak lagi kita pikul sendirian, karena kita menyerahkannya kepada Allah. Orang yang ikhlas tidak sibuk membela diri dari setiap penilaian. Ia tenang karena yakin Allah adalah sebaik-baik pembela. Ia juga tidak sibuk mencari pengakuan. Cukup baginya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Inilah hati yang merdeka, hati yang tidak terikat oleh penilaian manusia. Ketika niat lurus, doa terasa lebih hidup, ibadah terasa lebih dalam, dan kesabaran terasa lebih bermakna. Hidup mungkin tetap berat, tetapi hati tidak lagi terasa sempit. Masalah mungkin tetap datang, tetapi jiwa tidak lagi mudah goyah. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, namun mendasar, yaitu niat yang kembali kepada Allah. Maka sebelum sibuk memperbaiki dunia dan keadaan, perbaikilah niat di dalam hati. Karena dari niat yang ikhlas, akan lahir ketenangan hati yang sejati. Ikhlas dalam amal dan bahaya ria yang tidak disadari. Ikhlas adalah sesuatu yang sering dibicarakan, namun sangat halus untuk dijaga. Ia tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat terasa dampaknya di dalam hati. Banyak orang mengira ikhlas adalah tujuan akhir. Padahal, ikhlas adalah perjalanan panjang yang harus terus diperjuangkan. Bahkan orang-orang beriman pun diuji berkali-kali dalam menjaga keikhlasan amalnya. Ria seringkali datang bukan dalam bentuk yang kasar dan jelas, tetapi dalam wujud yang sangat lembut dan nyaris tidak terasa. Ia menyelinap ketika hati mulai senang dipuji, merasa bangga ketika diperhatikan, atau kecewa ketika tidak diapresiasi. Pada saat itu amal yang awalnya diniatkan karena Allah perlahan berubah arah tanpa disadari. Salah satu tanda paling halus dari ria adalah ketika hati menjadi gelisah karena pandangan manusia. Kita mulai memperhatikan siapa yang melihat, siapa yang menilai, dan siapa yang memberi komentar. Padahal amal yang benar-benar ikhlas seharusnya tetap sama nilainya, baik dilihat maupun tidak dilihat oleh manusia. Ada amal yang tampak kecil di mata manusia, tetapi besar di sisi Allah karena dilakukan dengan niat yang murni. Sebaliknya, ada amal yang tampak besar dan mengagumkan, tetapi menjadi ringan di sisi Allah karena niatnya tercampur oleh keinginan dunia. Inilah sebabnya, mengapa ikhlas jauh lebih penting daripada sekadar banyaknya amal. Hati yang terjebak dalam ria akan mudah lelah. Ia selalu menunggu pengakuan, menanti pujian, dan mengharapkan balasan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, muncul rasa kecewa, marah, bahkan penyesalan telah berbuat baik. Semua ini adalah tanda bahwa amal tersebut belum sepenuhnya dibebaskan dari ketergantungan kepada manusia. Ikhlas justru melahirkan ketenangan yang berbeda. Orang yang ikhlas tidak terlalu peduli apakah kebaikannya diketahui atau dilupakan. Baginya, cukup Allah yang mengetahui, dan itu sudah lebih dari cukup. Ia merasa aman karena penilaiannya diserahkan kepada zat yang tidak pernah lalai. Terkadang kita merasa sedih ketika kebaikan kita tidak dibalas. Namun jika direnungkan kembali, kesedihan itu seringkali muncul karena niat yang masih mengharapkan balasan. Padahal ketika niat benar-benar karena Allah, kebaikan itu sudah selesai urusannya sejak ia dilakukan, tanpa perlu menunggu respons dari siapapun. Ria juga dapat muncul dalam ibadah. Ketika kita memperindah bacaan karena ingin dipuji,
memperlama doa karena ingin dianggap khusyuk, atau menampakkan kesalehan agar dipandang baik, disitulah ria mulai menggerogoti nilai amal. Ia tidak merusak bentuk amal, tetapi mengosongkan ruhnya. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Tidak ada satu niat pun yang tersembunyi baginya. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam menjaga niat. Bukan untuk merasa takut berlebihan, tetapi untuk selalu kembali meluruskan arah hati. Ikhlas bukan berarti kita tidak boleh merasa senang ketika dipuji. Namun perasaan senang itu tidak boleh menjadi tujuan. Jika pujian datang, kita kembalikan kepada Allah. Jika pujian tidak datang, hati tetap tenang, karena tidak menjadikannya sebagai alasan beramal. Orang yang ikhlas akan tetap berbuat baik, meski tidak ada yang menyemangati. Ia tetap beramal, meski tidak ada yang mengetahui. Bahkan ia merasa lebih nyaman ketika amalnya tersembunyi. Karena disitulah kejujuran niat benar-benar diuji. Ria sering membuat amal terasa berat, sedangkan ikhlas membuat amal terasa ringan. Amal yang dilakukan dengan ikhlas tidak membebani jiwa, karena hati tidak sibuk menghitung hasil dan reaksi manusia. Ia hanya fokus pada ridha Allah. Terkadang Allah sengaja menyembunyikan amal kita dari pandangan manusia untuk menjaga keikhlasan hati. Bukan karena amal itu tidak bernilai, tetapi justru karena nilainya terlalu berharga untuk dirusak oleh pujian manusia. Ikhlas juga mengajarkan kita untuk tidak menuntut. Kita berbuat baik bukan agar diperlakukan baik, tetapi karena Allah mencintai kebaikan. Dengan niat seperti ini, hati tidak mudah kecewa, karena tidak menggantungkan harapan kepada makhluk. Ria membuat hati mudah membandingkan diri dengan orang lain. Ikhlas justru membuat hati fokus memperbaiki diri sendiri. Ia tidak sibuk melihat amal orang lain, karena sadar bahwa setiap hati memiliki ujian yang berbeda. Ada kalanya kita merasa amal kita kecil dan tidak berarti. Namun jangan meremehkan amal yang dilakukan dengan ikhlas. Allah menilai dari niat, bukan dari pandangan manusia. Bahkan senyum yang tulus bisa menjadi berat timbangannya di sisi Allah. Menjaga ikhlas bukan berarti menunggu hati benar-benar bersih sebelum beramal. Kita tetap beramal sambil terus memperbaiki niat. Setiap kali hati terasa bergeser, kita kembalikan lagi kepada Allah dengan doa dan kesadaran. Doa adalah senjata untuk menjaga keikhlasan. Memohon kepada Allah agar amal diterima dan hati dijaga dari ria adalah bentuk kerendahan diri yang sangat dicintai olehnya. Orang yang ikhlas tidak merasa paling benar, tidak merasa paling baik, dan tidak merasa lebih mulia dari orang lain. Ia sadar bahwa semua amalnya pun masih bergantung pada rahmat Allah. Ria seringkali membuat seseorang merasa lebih baik dari orang lain. Sedangkan ikhlas justru melahirkan kerendahan hati dan rasa takut jika amalnya tidak diterima. Ketika ikhlas tumbuh, hati menjadi lebih lembut. Ia tidak mudah menghakimi, tidak mudah meremehkan, dan tidak mudah menyombongkan diri. Ikhlas juga membuat seseorang lebih sabar dalam menghadapi perlakuan manusia. Ia tidak cepat tersinggung, karena tidak merasa amalnya adalah alat untuk mendapatkan penghormatan. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar betapa kecil dirinya. Dari kesadaran inilah, keikhlasan perlahan tumbuh. Karena hati tidak lagi sibuk membesarkan diri. Ikhlas mengajarkan kita untuk fokus pada proses, bukan hasil. Selama niatnya benar, apapun hasilnya adalah kebaikan. Ketika ikhlas menjadi dasar amal, hati tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Ia tetap tenang dalam sepi, dan tetap rendah hati dalam ramai. Ria adalah penyakit hati yang halus, namun ikhlas adalah obat yang menenangkan. Ia membersihkan hati dari kegelisahan yang tidak perlu. Semua amal yang ikhlas akan menemukan jalannya sendiri menuju ridho Allah, meski tidak disorot oleh dunia. Dan dari amal yang ikhlas itulah, ketenangan hati perlahan mengalir tanpa disadari. Niat dalam ujian hidup, rasa lelah, dan kecewa, agar tetap bernilai ibadah. Setiap manusia pasti diuji dengan cara yang berbeda. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelebihan, ada yang diuji dengan penantian panjang, dan ada pula yang diuji dengan kehilangan. Dalam semua ujian itu, niat menjadi penentu apakah ujian tersebut akan mengangkat derajat atau justru melelahkan jiwa tanpa makna. Ketika niat diarahkan kepada Allah, ujian tidak lagi hanya terasa sebagai beban, tetapi juga sebagai jalan mendekatkan diri kepadanya. Banyak orang merasa lelah, bukan semata karena beratnya ujian, tetapi karena hati terus bertanya mengapa semua ini harus terjadi. Pertanyaan itu seringkali muncul karena niat kita masih berharap hidup berjalan sesuai keinginan pribadi. Padahal ketika niat diserahkan kepada Allah, hati belajar menerima bahwa setiap ketentuannya selalu memiliki hikmah. Meski belum mampu dipahami saat ini, rasa lelah adalah fitrah manusia. Islam tidak mengajarkan kita untuk meniadakan lelah, tetapi mengajarkan bagaimana lelah itu bernilai ibadah. Ketika kita lelah dalam menjalani amanah,
mencari nafkah yang halal, merawat keluarga, atau bertahan dalam ketaatan, semua itu akan bernilai besar jika diniatkan karena Allah. Namun kelelahan berubah menjadi penderitaan ketika niatnya hanya karena dunia. Saat kita merasa lelah, tetapi tidak menemukan makna, jiwa pun menjadi gelisah. Disinilah pentingnya mengembalikan niat agar lelah tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi tabungan pahala di sisi Allah. Kekecewaan juga bagian dari perjalanan hidup. Kita kecewa pada keadaan, pada orang lain, bahkan terkadang pada diri sendiri. Kekecewaan menjadi sangat menyakitkan ketika kita merasa telah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Namun ketika niat kita lurus karena Allah, kekecewaan tidak lagi mematahkan semangat, melainkan menguatkan keimanan. Allah tidak pernah menjanjikan hidup yang selalu mudah, tetapi Allah menjanjikan bahwa setiap kesabaran akan dibalas dengan kebaikan. Niat yang benar membantu hati untuk tetap percaya pada janji Allah, meskipun kenyataan yang dihadapi terasa berat. Terkadang Allah menunda hasil dari usaha kita, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menjaga hati kita. Jika semua keinginan langsung terpenuhi, bisa jadi hati menjadi lalai dan jauh dari Allah. Dengan niat yang lurus, penundaan tidak lagi dianggap sebagai penolakan, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Ada ujian yang tidak bisa diubah, hanya bisa diterima. Dalam keadaan seperti ini, niat menjadi pegangan utama. Ketika kita meniatkan kesabaran karena Allah, maka setiap detik bertahan menjadi ibadah yang bernilai tinggi, meski tidak terlihat oleh siapapun. Banyak orang merasa sendirian dalam ujian hidupnya. Padahal ketika niat karena Allah, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu bersama hambanya yang bersabar dan bertawakal, meski tidak selalu terasa secara kasat mata. Niat juga membantu kita untuk tidak berlebihan dalam kesedihan. Kita boleh bersedih, tetapi tidak larut dalam keputusasaan. Kita boleh menangis, tetapi tidak kehilangan harapan. Semua ini lahir dari keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Ketika niat lurus, kita tidak lagi mengukur nilai hidup dari kemudahan, tetapi dari kedekatan kepada Allah. Ujian yang mendekatkan kita kepadanya jauh lebih berharga daripada kenyamanan yang menjauhkan hati darinya. Ada kalanya kita merasa telah berdoa, tetapi belum juga melihat jawaban. Dalam keadaan ini, niat berdoa itu sendiri sudah bernilai ibadah. Allah mendengar setiap doa, meski jawabannya datang dengan cara dan waktu yang berbeda. Rasa lelah seringkali membuat kita ingin menyerah. Namun niat karena Allah menguatkan kita untuk bertahan satu langkah lagi. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Allah yang menguatkan hati. Ketika niat benar, kegagalan tidak lagi membuat kita merasa hina. Ia menjadi bagian dari proses pembelajaran yang mendewasakan iman. Kita sadar bahwa Allah menilai usaha, bukan hanya hasil. Ujian hidup seringkali membuka sisi terdalam dari hati kita. Ia menunjukkan seberapa kuat niat kita, seberapa dalam tawakal kita, dan seberapa besar kepercayaan kita kepada Allah. Ada orang yang tampak kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Ada pula yang tampak biasa saja, tetapi memiliki hati yang sangat kokoh. Perbedaannya terletak pada niat dan sandaran hati. Ketika kita meniatkan semua ujian karena Allah, kita tidak lagi sibuk bertanya mengapa ini terjadi, tetapi mulai bertanya, apa yang bisa kita pelajari? Pertanyaan ini membawa ketenangan dan kebijaksanaan. Niat juga membantu kita untuk tidak menyalahkan diri secara berlebihan. Kita belajar menerima keterbatasan sebagai manusia, sambil terus berusaha memperbaiki diri. Allah Maha Adil dalam menilai setiap kesabaran. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia ketika diniatkan karenanya. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha. Kesabaran adalah tetap berusaha dengan hati yang tenang dan penuh kepercayaan kepada Allah. Ketika niat benar, kita tidak mudah iri melihat orang lain yang tampak lebih mudah hidupnya. Kita sadar bahwa setiap orang memiliki ujiannya masing-masing yang tidak terlihat. Niat karena Allah juga mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa. Kita belajar menunggu dengan hati yang lapang, bukan dengan keluhan yang berlebihan. Dalam kelelahan, niat menjadi sumber energi batin. Ia mengingatkan bahwa semua ini tidak sia-sia di sisi Allah. Dalam kekecewaan, niat menjadi pelipur lara. Ia menenangkan hati bahwa Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ketika kita jatuh, niat membantu kita untuk bangkit tanpa rasa malu yang berlebihan. Kita kembali kepada Allah dengan harapan yang baru. Semua ujian akan berlalu, tetapi nilai dari niat yang lurus akan kekal hingga akhirat. Maka jangan remehkan niat dalam setiap ujian yang kita hadapi, sekecil apapun. Karena dari niat yang lurus itulah ujian berubah menjadi jalan pahala dan kedekatan kepada Allah. Menjadikan aktivitas sehari-hari bernilai ibadah dengan niat yang benar. Banyak orang mengira
Ibadah hanya terbatas pada hal-hal yang tampak religius seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Padahal dalam Islam seluruh aktivitas kehidupan bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Disinilah keindahan ajaran Islam yang tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tetapi menyatukannya melalui niat yang lurus. Ketika seseorang bangun di pagi hari dengan niat mencari ridha Allah, bahkan aktivitas paling sederhana seperti bangun dari tempat tidur dan bersiap menjalani hari sudah bernilai pahala. Hati menjadi lebih tenang karena hidup tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh makna. Bekerja untuk mencari nafkah seringkali terasa melelahkan dan penuh tekanan. Namun ketika pekerjaan diniatkan untuk menunaikan amanah, menafkahi keluarga dengan cara yang halal, dan menjauhkan diri dari yang haram, lelah itu berubah menjadi ibadah. Hati pun lebih lapang karena merasa sedang menjalankan perintah Allah. Banyak orang merasa jenuh dengan rutinitas yang terus berulang. Namun niat yang benar mampu menghidupkan kembali makna di balik rutinitas tersebut. Apa yang sebelumnya terasa membosankan, berubah menjadi ladang pahala yang luas ketika dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan. Merawat keluarga, mendidik anak dan melayani pasangan, seringkali tidak mendapatkan apresiasi yang layak. Namun ketika semua itu diniatkan karena Allah, hati tidak lagi menuntut pujian. Cukup dengan keyakinan bahwa Allah mengetahui setiap pengorbanan yang dilakukan dalam diam. Dalam berinteraksi dengan orang lain, niat juga memegang peranan penting. Senyum yang tulus, kata-kata yang lembut, dan sikap sabar dalam menghadapi orang lain bisa menjadi ibadah yang besar nilainya jika diniatkan untuk mencari ridha Allah. Seringkali kita merasa lelah karena harus bersikap baik kepada orang yang tidak membalas dengan kebaikan. Namun niat karena Allah menguatkan hati untuk tetap berbuat baik tanpa menggantungkan harapan pada manusia. Aktivitas belajar dan menuntut ilmu juga menjadi ibadah ketika niatnya benar. Bukan sekadar mengejar gelar atau pengakuan, tetapi untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat bagi sesama. Bahkan waktu istirahat dan tidur pun dapat bernilai ibadah. Ketika seseorang berniat menjaga kesehatan agar dapat kembali beribadah dan beramal dengan baik, tidurnya menjadi bagian dari ketaatan. Niat yang benar membantu kita untuk tidak memandang rendah pekerjaan apapun. Selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dengan jujur, ia memiliki nilai yang sama di sisi Allah ketika diniatkan karenanya. Dalam menjalani kehidupan sosial, seringkali kita dihadapkan pada konflik dan perbedaan pendapat. Niat untuk menjaga ukhuwah dan menghindari perpecahan membuat kita lebih mampu menahan emosi dan memilih kata-kata yang baik. Ketika niat lurus, kita tidak mudah tersulut amarah. Kita lebih memilih diam, memaafkan, atau menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana. Karena menyadari bahwa Allah mencintai hamba yang mampu menahan diri. Banyak orang merasa hidupnya biasa saja dan tidak istimewa. Padahal dengan niat yang benar, hidup yang sederhana pun bisa menjadi sangat mulia di sisi Allah. Niat juga membantu kita untuk tetap jujur dalam keadaan sulit. Ketika kejujuran terasa berat, niat karena Allah menjadi penguat untuk tetap berada di jalan yang benar. Dalam kondisi sempit, niat membantu kita untuk tidak mengambil jalan pintas yang dilarang. Kita lebih memilih bersabar karena yakin bahwa rezeki yang halal membawa ketenangan, sedangkan yang haram hanya membawa kegelisahan. Setiap langkah kaki, setiap tetes keringat, dan setiap pengorbanan kecil memiliki nilai di sisi Allah ketika niatnya benar. Kesadaran ini membuat hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Niat yang lurus juga membuat kita lebih bersyukur. Kita tidak mudah mengeluh karena menyadari bahwa setiap keadaan adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Ketika menghadapi kesulitan, niat membantu kita untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Kita yakin bahwa Allah melihat usaha kita dan tidak akan menyia-nyiakannya. Banyak orang mengejar kebahagiaan di luar, padahal ketenangan sejati lahir dari dalam hati, dan hati menjadi tenang ketika niatnya lurus kepada Allah. Niat karena Allah juga membentuk pribadi yang rendah hati. Kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, karena menyadari bahwa semua amal hanya bisa diterima dengan izin Allah. Dalam kesibukan hidup, niat membantu kita untuk tidak kehilangan arah. Kita tahu untuk apa kita hidup dan kemana kita akan kembali. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk meluruskan niat. Bahkan ketika niat sempat melenceng, pintu taubat selalu terbuka. Allah tidak menilai besar kecilnya aktivitas, tetapi menilai kejujuran hati di baliknya. Dengan niat yang benar, hidup tidak lagi terpecah antara ibadah dan dunia. Semuanya menyatu dalam satu tujuan, yaitu mencari ridha Allah. Inilah rahasia mengapa orang-orang yang ikhlas terlihat lebih tenang, meski hidupnya sederhana. Mereka tidak memiliki segalanya, tetapi hati mereka penuh dengan rasa cukup. Karena
Bagi mereka, setiap aktivitas adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Dan ketika seluruh hidup diniatkan karena Allah, hati pun menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Berserah total kepada Allah dan menemukan ketenangan hati yang sejati. Hidup ini akan membawa kita pada satu kesadaran paling jujur, bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kita boleh merencanakan, berusaha, dan berdoa, tetapi hasil tetap berada di tangan Allah. Di titik inilah, berserah menjadi jalan terakhir yang justru paling menenangkan. Bukan menyerah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil dengan hati yang lapang dan penuh kepercayaan kepadanya. Berserah kepada Allah berarti menerima bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Hati yang berserah tidak lagi dipenuhi kegelisahan karena terlalu memikirkan masa depan. Ia fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, sambil mempercayakan hari esok kepada Allah. Ketika seseorang benar-benar berserah, ia tidak lagi sibuk mengeluh tentang apa yang belum dimiliki. Ia lebih sibuk mensyukuri apa yang sudah ada. Dari rasa syukur inilah, ketenangan hati tumbuh perlahan, namun pasti. Banyak orang mencari ketenangan dengan mengubah keadaan di luar dirinya. Padahal ketenangan sejati lahir ketika hati berdamai dengan takdir Allah. Bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti memberontak dalam hati. Berserah juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kita, tidak semua kebaikan akan dibalas, dan tidak semua niat baik akan diapresiasi. Namun ketika niat kita karena Allah, semua itu tidak lagi menjadi beban yang menyakitkan. Hati yang berserah tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain. Ia yakin bahwa rezeki, ujian, dan jalan hidup setiap manusia telah diatur dengan sangat adil oleh Allah. Apa yang diberikan kepada orang lain tidak akan mengurangi apa yang menjadi bagian kita. Dalam berserah, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan ketiadaan masalah, tetapi kehadiran rasa aman di tengah masalah. Hati merasa ditemani oleh Allah dalam setiap keadaan. Berserah juga mengajarkan kita untuk memaafkan diri sendiri. Kita menerima bahwa kita manusia yang memiliki keterbatasan, pernah salah, dan pernah gagal. Namun semua itu tidak menghalangi kita untuk kembali kepada Allah dengan harapan yang baru. Ketika hati berserah, kita tidak lagi menyimpan dendam yang berlarut-larut. Kita belajar melepaskan beban masa lalu, karena sadar bahwa membiarkannya hanya akan mengotori hati dan menjauhkan kita dari ketenangan. Berserah membuat doa kita lebih tulus. Kita berdoa bukan untuk memaksa kehendak, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita meminta, namun siap menerima apapun keputusannya. Ada kebebasan batin yang lahir dari berserah. Kita tidak lagi terikat oleh ekspektasi berlebihan, tidak terbelenggu oleh ketakutan yang berlarut-larut, dan tidak dikuasai oleh kecemasan yang melelahkan. Berserah bukan berarti pasif. Justru orang yang berserah adalah orang yang paling sungguh-sungguh dalam berusaha. Karena ia tahu bahwa Allah mencintai hamba yang berikhtiar dengan niat yang benar. Ketika usaha dan doa telah dilakukan, berserah menjadi penutup yang menenangkan. Hati tidak lagi gelisah menunggu hasil, karena yakin Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Dalam berserah, kita belajar untuk hidup apa adanya, tanpa kehilangan makna. Kita tidak lagi memaksakan diri menjadi seperti orang lain. Karena kita percaya bahwa Allah menciptakan setiap hamba dengan jalan yang unik. Berserah juga melatih kita untuk menerima kekurangan hidup dengan lapang dada. Kita tidak terus-menerus mengeluh, tetapi berusaha memperbaiki sambil tetap bersabar. Orang yang berserah tidak mudah putus asa. Ketika satu pintu tertutup, ia yakin Allah sedang menyiapkan pintu lain yang lebih baik. Meski belum terlihat saat ini, berserah membuat hati lebih lembut. Kita lebih mudah berempati, lebih mudah memahami, dan lebih mudah memaafkan. Semua itu lahir dari hati yang tidak lagi dipenuhi perlawanan terhadap takdir. Ketika niat kita telah lurus karena Allah, berserah menjadi langkah yang alami. Kita tidak merasa terpaksa, karena hati sudah menemukan tempat bersandar yang aman. Banyak luka batin yang sembuh bukan karena keadaan berubah, tetapi karena hati belajar menerima dan berserah. Disitulah ketenangan sejati bersemayam. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, namun Allah selalu setia dalam menjaga hambanya. Keyakinan inilah yang membuat hati tetap tenang di tengah ketidakpastian. Berserah mengajarkan kita untuk tidak takut kehilangan. Apa yang pergi bukan milik kita, dan apa yang menjadi milik kita tidak akan pernah tertukar. Dalam berserah, kita belajar mencintai Allah lebih dari mencintai hasil. Kita lebih fokus pada kedekatan dengannya daripada pencapaian duniawi. Hati yang berserah tidak merasa hampa, meski dunia terasa sepi. Ia merasa cukup karena Allah selalu dekat. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali meluruskan niat,
memperbaiki hati, dan memperkuat kepercayaan kepada Allah. Ketika semua telah diniatkan karena Allah, hidup tidak lagi terasa sebagai beban berat, tetapi sebagai amanah yang dijalani dengan penuh kesadaran. Kita mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi hati kita memiliki ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan ketenangan itulah hadiah terindah bagi hati yang ikhlas dan berserah. Maka niatkanlah semua karena Allah dalam setiap langkah, setiap usaha, dan setiap doa. Karena ketika hati telah bersandar sepenuhnya kepada Allah, disitulah ketenangan sejati berdiam untuk selamanya. Sahabatku, sebelum kita mengakhiri video ini, mari sejenak kita tenangkan hati dan meluruskan kembali niat. Jika ada kebaikan dalam setiap kata yang disampaikan, semoga semuanya menjadi pengingat bagi kita untuk terus mendekat kepada Allah dan meniatkan setiap langkah hanya karenanya. Jika video ini terasa menenangkan, menyentuh hati, atau menjadi pengingat di saat jiwa sedang lelah, semoga itu menjadi amal jariah yang mengalir bagi kita semua. Silakan tekan tombol suka sebagai bentuk dukungan, bukan untuk kami, tetapi agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang sedang membutuhkan ketenangan. Jika ingin terus ditemani dengan renungan-renungan Islami yang lembut dan menyejukkan jiwa, jangan ragu untuk berlangganan channel Suara Hikmah. Insya Allah, setiap video yang hadir akan menjadi pengingat sederhana bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi hidup, karena Allah selalu bersama hambanya. Bagikan video ini kepada orang-orang terdekat, bukan untuk mencari perhatian, tetapi sebagai bentuk kepedulian. Siapa tahu, melalui video ini, Allah menitipkan ketenangan bagi hati yang sedang gelisah, atau kekuatan bagi jiwa yang hampir menyerah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Semoga Allah membalas setiap niat baik dengan pahala yang berlipat, menguatkan hati kita dalam keikhlasan, dan menenangkan jiwa kita dalam setiap keadaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga kita, meluruskan niat kita, dan menjadikan hidup ini lebih bermakna karenanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.